Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kafiki, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu ditemui dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke Sobat Kafiki, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri dengan judul Teror Rumah Willow. Tapi sebelum kita ke ceritanya, mari bantu channel ini biar terus berkembang dan saya makin rajin uploadnya dengan cara subscribe, share, like, dan komen jika ada yang ingin kalian sampaikan. Terima kasih. Pada malam Halloween yang kelam, Emily, John, Lily, dan Alex berkumpul di depan gerbang berkarat yang mengarah ke rumah Willow. Mereka telah mendengar banyak cerita menakutkan tentang rumah itu sejak kecil. Namun, sebagai remaja yang selalu mencari tantangan dan sensasi, mereka memutuskan untuk menguji keberanian mereka dan memasuki rumah yang ditakuti oleh seluruh penduduk kota Oak Ridge. Lampunya redup sekali di sini, umum Alex sambil menyalakan senter. Kau yakin kita harus melakukannya, Emily? Emily yang selalu menjadi pemimpin kelompok mengangguk dengan tegas. Kita sudah sampai sejauh ini. Tidak ada jalan kembali sekarang. Kita akan membuktikan bahwa semua cerita itu hanya tahayul. Mereka membuka gerbang yang berderit dan melangkah masuk ke pekarangan yang penuh dengan ilalang tinggi. Udara malam terasa semakin dingin saat mereka mendekati rumah itu, dan suara serangga malam terdengar semakin suram. Rumah Willow tampak lebih menakutkan dari dekat, dengan jendela-jendela yang pecah dan dinding-dinding yang retak. Lihatlah rumah ini, sudah hancur begitu parah, kata John sambil mengarahkan senter ke dinding yang retak. Aku yakin tidak ada yang bisa tinggal di sini. Lily yang selalu lebih sensitif terhadap hal-hal gaib menggigil dan memeluk dirinya sendiri. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita. Mereka berdiri di depan pintu utama yang besar dan berat. Dengan susah payah, mereka mendorong pintu tersebut hingga terbuka dengan suara gemeretak yang memekakkan telinga. Aroma lembab dan debu segera menyeruak ke dalam hidung mereka, membuat mereka terbatuk. Sungguh tempat yang menyenangkan, ledek Alex dengan nada sarkastis. Ayo masuklah, kita akan menjadi legenda di sekolah besok. Mereka melangkah masuk ke ruang tamu yang luas. Karpet merah tua yang penuh debu, perabotan tua yang tertutup kain putih, dan lampu gantung yang berayun perlahan di langit-langit menambah suasana angker. Emily mengerahkan senternya ke sekeliling ruangan, berusaha melihat lebih jelas. Tidak ada apa-apa di sini, hanya rumah tua yang kosong, kata Emily. Ayo kita jelajahi lebih jauh. Mereka mulai menjelajahi setiap sudut rumah. Di setiap langkah, mereka mendengar suara kayu yang berderit di bawah kaki mereka. John membuka pintu lemari di ruang tamu, dan seekor tikus kecil berlari keluar, membuat Lily berteriak ketakutan. Tenang Lily, itu hanya tikus, kata John mencoba menenangkan. Mereka melanjutkan penjelajahan ke lantai atas, di mana mereka menemukan sebuah kamar tidur yang tampak lebih terawat dibandingkan ruangan lainnya. Di tengah kamar tersebut terdapat sebuah cermin besar. Saat mereka mendekati cermin itu, bayangan seorang pria tiba-tiba muncul di dalamnya. Wajah pria itu penuh dengan kemarahan dan kebencian. Siapa itu? Teriak Alex, mundur dengan cepat. Itu pasti Bill, kata Lily dengan suara hampir tak terdengar.
arwah jahat yang menghantui tempat ini. Bayangan itu kemudian menghilang secepat kemunculannya, meninggalkan mereka dalam ketakutan yang lebih dalam. Emily mencoba tetap tegar. "Kita harus tetap tenang, ini hanya ilusi," katanya, meskipun dirinya sendiri meragukan kata-katanya. Di dalam kamar yang sama, John menemukan sebuah buku harian tua di laci meja. Halaman-halamannya menguning dan rapuh, tetapi tulisan di dalamnya masih bisa dibaca. Buku harian itu milik Bill Anderson, dan di dalamnya terdapat catatan tentang pengkhianatan yang dialaminya sebelum kematiannya yang tragis. "Kita harus membaca ini," kata John. "Mungkin ada petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini." Mereka duduk melingkar di lantai kamar, sementara John membacakan isi buku harian itu dengan suara yang perlahan. Catatan tersebut menggambarkan kehidupan Bill yang penuh dengan kekecewaan dan penderitaan, serta pengkhianatan dari teman-teman terdekatnya yang membuatnya marah dan terluka. Saat mereka membaca buku harian tersebut, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekati kamar. Mereka menoleh dengan ketakutan saat pintu kamar perlahan-lahan terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu berdiri sosok Bill dengan tatapan penuh dendam. Wajahnya tampak lebih jelas sekarang, penuh luka dan kemarahan. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," suara Bill bergema di seluruh ruangan. Lily mulai menangis ketakutan, sementara Alex tampak sangat pucat. Emily dan John mencoba menenangkan kelompok tersebut, tetapi mereka juga mulai merasakan teror yang nyata. Bill melangkah mendekat, dan dengan setiap langkahnya, suhu di ruangan itu turun drastis. Mereka segera berlari keluar dari kamar, mencoba menemukan jalan keluar dari rumah yang kini terasa seperti perangkap maut. Namun, setiap pintu yang mereka coba buka terkunci, dan lorong-lorong terus berubah arah, membuat mereka tersesat lebih dalam di dalam rumah. John menemukan sebuah pintu tersembunyi yang menuju ke ruang bawah tanah. "Mungkin kita bisa keluar dari sini," katanya. Mereka semua setuju dan segera menuruni tangga yang sempit dan berderit, berharap menemukan jalan keluar. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan artefak dan benda-benda aneh. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar dengan simbol-simbol kuno. Di altar itu terdapat sebuah peti mati yang tampak baru saja dibuka. Emily mendekati peti itu dan menemukan sebuah buku tebal dengan tulisan-tulisan aneh di dalamnya. "Mungkin ini kunci untuk mengakhiri semua ini," katanya. John membaca beberapa halaman dari buku tersebut dan menemukan bahwa itu adalah buku mantra yang digunakan untuk mengikat arwah Bill ke rumah ini. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan melakukan ritual untuk membebaskan arwah Bill dari penderitaannya. Dengan waktu yang semakin menipis dan Bill yang semakin dekat, mereka dengan cepat mengatur ritual tersebut. Emily yang paling berani memimpin doa dan membaca mantra dari buku tersebut. Sementara itu, John, Lily, dan Alex menjaga sekitar, memastikan bahwa Bill tidak mengganggu ritual tersebut. Saat mantra dibacakan, angin kencang berhembus di ruang bawah tanah, dan bayangan Bill mulai muncul lagi, kali ini dengan ekspresi kesakitan. "Tidak, kalian tidak bisa membebaskan aku," teriaknya dengan suara seram. Namun, Emily terus membaca dengan tekad yang kuat, dan cahaya terang mulai memancar dari buku tersebut. Arwah Bill akhirnya terperangkap dalam cahaya itu dan menghilang dengan teriakan terakhir yang menyayat hati. Setelah arwah Bill menghilang, rumah tersebut mulai runtuh. Mereka segera berlari keluar dari ruang bawah tanah dan menemukan
bahwa pintu depan sekarang terbuka. Mereka berhasil keluar tepat sebelum rumah itu benar-benar runtuh. Di luar, mereka berdiri dengan napas terengah-engah melihat reruntuhan rumah Willow yang kini hancur lebur. Meskipun mereka selamat, pengalaman tersebut meninggalkan bekas yang mendalam pada mereka semua. Emily, John, Lily, dan Alex saling berpelukan, bersyukur bahwa mereka berhasil keluar hidup-hidup. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, kota Oak Ridge mulai kembali normal. Emily, John, Lily, dan Alex menjadi lebih dekat setelah pengalaman itu. Meski kisah rumah Willow telah menjadi legenda di Oak Ridge, Emily, John, Lily, dan Alex merasakan ada yang belum selesai. Mereka merasakan panggilan misterius yang tidak dapat diabaikan. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk kembali ke reruntuhan rumah Willow untuk mencari jawaban lebih lanjut. Kita harus tahu apakah ada sesuatu yang tertinggal, kata Emily dengan tekad. Rasanya ada yang belum selesai. Mereka membawa peralatan yang lebih lengkap, termasuk kamera, untuk merekam apapun yang mereka temukan. Saat mereka tiba di lokasi, mereka melihat reruntuhan yang pernah menjadi rumah megah kini tertutup ilalang dan tumbuhan liar. Saat mereka mulai menggali di reruntuhan, John menemukan sebuah pintu jebakan yang tersembunyi di bawah lantai kayu yang tersisa. Lihat ini, pintu ini tidak ada di sana saat kita pertama kali datang. Mereka membuka pintu jebakan dan menemukan tangga yang menuju ke ruang bawah tanah yang lebih dalam. Rasa takut dan penasaran kembali menggelayuti mereka. Dengan hati-hati, mereka menuruni tangga tersebut, menemukan ruangan yang penuh dengan barang-barang pribadi dan artefak kuno. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci. Emily yang selalu siap dengan segala situasi, mengeluarkan penjepit rambut dan membuka kunci kotak tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan sejumlah surat dan foto-foto tua. Mereka duduk melingkar di lantai ruang bawah tanah dan mulai membaca surat-surat tersebut. Surat-surat itu adalah korespondensi antara Bill Anderson dan teman-temannya yang mengungkapkan rencana jahat yang dilakukan oleh teman-temannya untuk mengambil alih properti Bill. Mereka menemukan bahwa Bill dikhianati karena tanahnya yang kaya akan sumber daya alam. Sekarang kita tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Bill, kata John dengan nada serius. Dia memang dibunuh karena keserakahan. Lily yang tampak lebih tenang sekarang menambahkan, kita harus memberitahu pihak berwenang. Mereka harus tahu kebenaran ini. Mereka segera membawa bukti-bukti tersebut ke kantor polisi setempat. Detektif yang menangani kasus tersebut terkejut melihat bukti yang mereka bawa dan segera memulai penyelidikan lebih lanjut. Dalam waktu singkat, berita tentang konspirasi pembunuhan Bill Anderson menjadi headline di seluruh kota. Pihak berwenang berhasil menangkap beberapa keturunan dari teman-teman Bill yang terlibat dalam konspirasi tersebut. Mereka akhirnya mengakui dosa-dosa leluhur mereka dan mengembalikan properti tersebut kepada keluarga Bill yang sah. Dengan kebenaran yang akhirnya terungkap, arwah Bill Anderson dapat beristirahat dengan tenang. Emily, John, Lily, dan Alex merasakan beban yang besar terangkat dari bahu mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar dan memberikan keadilan bagi Bill. Namun, perasaan misterius itu tetap ada, seolah-olah ada sesuatu yang masih belum selesai. Mereka memutuskan untuk kembali ke reruntuhan rumah Willow untuk terakhir kalinya, berharap menemukan jawaban akhir. Saat mereka tiba di reruntuhan untuk terakhir kalinya, malam telah tiba dan bulan purnama bersinar terang di langit.
Mereka berdiri di depan sisa-sisa rumah yang merasakan kedamaian yang aneh. Tiba-tiba angin kencang berhembus dan mereka mendengar suara bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka berempat. "Terima kasih," bisik suara itu. "Kalian telah membebaskanku." Emily merasakan air mata mengalir di pipinya. "Bill, apakah itu kau?" Bayangan samar muncul di hadapan mereka. Sosok Bill yang tersenyum damai. "Sekarang aku bisa beristirahat dengan tenang. Terima kasih." Dengan arwah Bill yang akhirnya tenang, mereka kembali ke kehidupan normal mereka dengan perasaan lega dan bahagia. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di kota Oak Ridge, menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang meski dalam kegelapan. Emily, John, Lily, dan Alex tetap menjadi sahabat terbaik. Mereka tahu bahwa petualangan mereka di rumah Willow telah mengubah mereka selamanya, membuat mereka lebih kuat dan lebih bijaksana. Mereka berjanji untuk selalu bersama, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Beberapa tahun kemudian, Emily yang sekarang menjadi seorang arkeolog menerima surat dari sebuah universitas yang mengundangnya untuk menyelidiki sebuah penemuan baru. Dengan semangat petualang yang tidak pernah padam, dia mengajak John, Lily, dan Alex untuk ikut dalam ekspedisi tersebut. "Kita telah melewati banyak hal bersama," kata Emily dengan senyum. "Ayo, mari kita hadapi petualangan baru ini bersama-sama." Dengan semangat baru dan persahabatan yang tak tergoyahkan, mereka mulai menjalankan perjalanan baru, menghadapi misteri lain yang menanti untuk diungkap.